Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama Ibu dalam mata pelajaran prakarya kelas 7 semester 1. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian sehat-sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Pada kesempatan ini, kita akan memulai materi bab 1 dengan judul Kerajinan Serat. Sebelumnya, Ibu mau bertanya dulu pada kalian. Pernahkah kalian melihat contoh kerajinan bahan serat? Sebetulnya apa sih bahan serat itu? Nah, untuk mengetahui itu semua, simaklah baik-baik video ini. Kita mulai dari pengertian serat. Nah, ini adalah gambar beberapa contoh bahan serat alam. Kita lihat definisinya. Serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunnya terorientasi, terutama ke arah panjang. Istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan berserat tinggi yang sangat baik bagi sistem pencernaan makanan. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Sebagai bahan baku dalam pembuatan benang dan kain, serat memegang peranan penting. Sifat serat akan mempengaruhi sifat benang atau kain yang dihasilkan, baik dari pengolahan secara mekanik maupun pengolahan secara kimia. Bahan baku tekstil ini merupakan bahan pembuat pakaian dan kebutuhan lain. Berikutnya adalah jenis dan karakteristik bahan serat. Secara garis besar, bahan serat terdiri dari bahan serat alam dan bahan serat buatan. Bahan serat alam adalah bahan serat yang berasal dari alam. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Dalam hal ini kita akan mempelajari dan fokus pada bahan serat dari tumbuhan dan hewan saja. Kita lihat yang pertama adalah serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Hal ini disebabkan serat yang diinginkan sebagai bahan baku produk tekstil memiliki persyaratan. Di antara persyaratan tersebut adalah kuat, tahan lama, bentuknya tetap, permukaan yang halus, ataupun bertekstur sesuai persyaratan produk. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan itu terdiri dari serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, dan serat dari buah. Kita lihat contohnya satu persatu. Yang pertama adalah serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Kapas merupakan contoh serat yang berasal dari biji. Serat kapas termasuk serat alami yang mudah didapat dan harganya terjangkau
karena seratnya itu nyaman dan bisa dipakai oleh semua kalangan masyarakat. Yang kedua, serat dari batang. Setiap tumbuhan mempunyai batang. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak. Contohnya adalah batang pohon anggrek, batang pohon melinjo, dan batang pohon rami. Yang ketiga adalah serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidaklah banyak. Namun, banyak orang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya adalah mendong, daun nanas, dan daun pandan berduri. Yang keempat adalah serat yang berasal dari buah. Tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beragam. Namun, yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat tidaklah banyak. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Sabut buah kelapa memiliki banyak manfaat. Semua jenis sabut, mulai dari sabut yang memiliki serat panjang, serat pendek, hingga debu, sabut dapat dimanfaatkan semuanya. Namun yang dipergunakan sebagai bahan serat hanyalah yang memiliki potongan-potongan panjang. Selanjutnya, serat ini diolah kembali menjadi bahan baku. Nah, itulah 4 jenis serat yang berasal dari tumbuhan. Kita beralih kepada serat yang berasal dari hewan. Serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan menghangatkan sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulunya. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil diantaranya adalah stapel dan filamen. Di bawah ini dijelaskan penggolongannya. Yang pertama adalah serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya domba, alpaka, unta, kasmir, mohair, kelinci, dan pikuna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Yang berikutnya adalah serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Nah, itulah 2 jenis bahan serat yang berasal dari hewan. Selanjutnya kita beralih kepada karakteristik bahan serat alam. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Bahan tekstil dari selulosa atau kapas memiliki beberapa karakteristik seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap air, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Sedangkan bahan serat sutra memiliki ciri-ciri seperti
berkilau, sangat bagus, halus dan lembut, tidak mudah kusut, daya serap yang cukup tinggi, tidak mudah berjamur, dan mudah terbakar. Bahan serat wol mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalannya tinggi, elastisitasnya tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik dan tahan terhadap jamur dan bakteri. Nah, itulah materi yang dapat Ibu berikan pada pertemuan ini. Ibu kira cukup sampai di sini dulu. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.